Di dalam penyampaian khotbah pada acara syukuran pernikahan ini, saya akan mengambil tema yaitu alasan mengapa seseorang menikah. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Kolose 3 ayat 14 sampai yang ke-15 dengan perikop nas manusia baru. Dalam ayat ini berbunyi demikian, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai suatu pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hati kamu, karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mendengarkan dan jika kita merenungkan beberapa ayat yang telah saya bacakan tadi, tentulah semua manusia atau orang ataupun kita ingin memiliki pasangan hidup dan dipersatukan di dalam sebuah pernikahan yang kudus yang merupakan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi satu tubuh. Akan tetapi, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengetahui apakah alasan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari memilih untuk menikah dengan pasangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Dalam hal ini saya menjadi teringat tentang beberapa cerita yang saya dengarkan. Beberapa hari yang lalu, saya pernah bertemu dengan beberapa pengantin baru bahwa ketika mereka ditanyakan oleh seseorang mengapa atau apakah alasan mereka menikah dengan pasangan mereka masing-masing, dalam hal ini mereka menyatakan bahwa alasan mereka menikah dengan pasangan mereka karena atas dasar cinta. Sebenarnya, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengetahui bahwa jika alasan Bapak, Ibu, Saudara-saudari menikah hanya karena didasarkan atas dasar cinta, menurut saya hal ini sangat kurang efektif. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena jika kita lihat kembali kepada beberapa ayat yang telah saya bacakan tadi, yaitu di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai yang ke-15, bahwa di dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa kasih merupakan sebuah pengikat untuk mempersatukan dan menyempurnakan di dalam hubungan pernikahan. Hal ini menyatakan
bahwa di dalam pernikahan tidak hanya cinta yang diperlukan oleh seseorang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan dasar cinta di dalam pernikahan sebenarnya itu bukanlah hal yang salah. Tetapi jika kita lihat kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, jika kita memilih menikah karena didasarkan atas dasar cinta, dan ketika rumah tangga kita, pernikahan kita atau rumah tangga kita itu terjalin cukup lama dan sampai beberapa tahun, sampai kita mempunyai beberapa anak atau beberapa keturunan, anak kita tersebut sudah semuanya besar, dan saat itulah mungkin rasa cinta yang kita rasakan kepada pasangan kita saat itu akan mulai memudar, karena semakin hari umur kita akan semakin bertambah, dan semakin hari tubuh kita akan mulai berubah. Dari yang dulunya cantik, semakin hari dia akan semakin tua dan kulitnya mulai keriput, dan begitu juga dari yang mulainya orang tersebut terlihat begitu tampan, namun karena faktor usia yang mempengaruhi seorang tersebut, maka seorang tersebut akan semakin hari semakin menua dan mengalami keriputan di beberapa kulit. Dan di dalam pernikahan juga ada beberapa begitu banyak gangguan atau suatu godaan, entah itu godaan dari sosial, entah itu godaan dari pergaulan, atau godaan dari beberapa lingkungan. Di dalam hal ini, dengan adanya beberapa gangguan tersebut yang membuat beberapa pernikahan akan semakin memudar, dan rasa cinta yang kita rasakan kepada pasangan kita mungkin akan semakin menghilang. Rasa cinta yang mungkin kita akan rasakan kepada pasangan kita itu mulai memudar atau mulai menghilang karena beberapa godaan yang kita rasakan di dalam pernikahan atau di dalam rumah tangga dengan pasangan kita. Dan ketika itulah kita mulai merenungkan kembali dan memikirkan kembali, apakah kita memilih menikah dengan pasangan kita karena didasarkan cinta itu? Apakah pernikahan kita akan tetap bertahan? Dan apakah pernikahan kita dengan pasangan kita akan masih ada meskipun rasa cinta yang kita miliki sudah mulai memudar atau mulai menghilang karena seiring berjalannya waktu? Atau apakah pernikahan yang kita rasakan, pernikahan kita akan berakhir karena rasa cinta yang kita rasakan kepada pasangan kita itu mulai memudar atau mulai menghilang? Karena beberapa alasan tersebutlah mengapa
Dalam hal ini saya menyatakan bahwa jika alasan kita memilih menikah dengan pasangan kita karena didasarkan cinta, itu merupakan sebuah alasan yang kurang efektif di dalam pernikahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kembali lagi saya menyatakan mengapa alasan dasar cinta, mengapa kita memilih menikah dengan pasangan kita karena didasarkan oleh cinta, itu kurang efektif. Tetapi jika kita menyatakan bahwa mengapa kita memilih menikah dengan pasangan kita masing-masing, bahwa alasannya didasarkan karena kita ingin membangun sebuah rumah tangga dengan pasangan kita itu dengan penuh dengan rasa cinta dan penuh dengan kasih, kesetiaan, sehingga cinta dan kasih serta kesetiaan itu bisa menjadi sebuah pengikat di dalam rumah tangga yang kita jalani atau di dalam rumah tangga yang akan kita bangun bersama-sama dengan pasangan kita masing-masing, sehingga pernikahan kita dengan pasangan kita ini bisa bertahan sampai maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita ini. Dan karena itulah, dengan adanya sebuah cinta dan kasih di dalam membangun sebuah pernikahan, kita dengan pasangan kita di dalam pernikahan yang kudus, yang dipenuhi dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mengucapkan selamat kepada kedua pengantin baru atas pernikahannya dan selamat menjalin hidup yang baru di dalam rumah tangga maupun di dalam pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati.